Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Afiani dengan NIM 12130500057 dari Prodi Ilmu Hukum kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam hukumat untuk melaksanakan tugas praktikum tilawah. Sebelum ke macam-macam hukumat, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukumat. Salah satu bahasan mendasar dalam ilmu tajwid adalah tentang konsep-konsep mad. Dalam bahasa Arab, mad artinya memanjangkan. Istilahnya adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Dengan kata lain, pembacaan Al-Quran memanjangkan bunyi huruf atau bacaannya karena di dalam ayat tersebut terdapat salah satu huruf mad. Selanjutnya, mad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad tabi'i dan yang kedua adalah mad far'i. Saya akan menjelaskan mengenai mad tabi'i terlebih dahulu. Secara bahasa, mad tabi'i atau mad asli mempunyai arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang. Mad tabi'i adalah bacaan ayat ketika terdapat harokat fathah diikuti dengan alif, atau harokat kasroh diiringi dengan huruf ya sukun, dan harokat domah yang diikuti dengan huruf waw sukun. Cara membacanya dengan panjang dua harokat atau dua ketukan. Adapun contoh dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ghusyiyah ayat 2. Dibacanya seperti ini. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Selanjutnya, mad tabi'i terdapat juga dalam Quran surat Al-Ghusyiyah ayat 7. La yusminu wa la yughni min ju'. Selanjutnya, ada juga pada surat Al-Ghusyiyah ayat 12. Fiha ainun jariyah. Hal tersebut adalah mad tabi'i karena yang pertama terdapat waw sukun setelah domah dalam Al-Ghusyiyah ayat 2. Lalu terdapat alif sukun setelah fathah dalam huruf la pada Al-Ghusyiyah ayat 7. Selanjutnya terdapat ya sukun setelah kasroh di huruf fa dalam Al-Ghusyiyah ayat 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mad far'i atau disebut juga dengan mad turunan. Mad far'i adalah mad yang panjang bacaannya melebihi mad asli dan seluruh mad yang tidak termasuk mad tabi'i tetapi masih berasal dari mad asli tersebut. Dalam bahasa Arab, mad far'i artinya mad cabang atau turunan dari mad tabi'i. Mad far'i sendiri terbagi menjadi 13 jenis. Yang pertama adalah mad wajib mutasil, yaitu mad yang diiringi oleh hamzah dalam satu kalimat. Hukum mad ini dibaca dengan panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Contoh bacaannya dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat An-Naba ayat 1. Berikut cara membacanya. Amma yatasa'alun. Selanjutnya ada mad jaij munfasil, yaitu huruf mad yang diiringi oleh hamzah dalam dua kata. Hukum mad ini dibaca dengan panjang 2 hingga 6 harokat. Contoh bacaan dalam Al-Qur'annya terdapat pada Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Berikut cara membacanya. Inna a'toinakal kautsar. Selanjutnya yang ketiga ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bersukun dan disebabkan adanya waqaf atau berhenti. Hukum mad ini dibaca dengan panjang 2, 4, atau 6 harokat. Contoh bacaan dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat Al-Ma'un ayat 1. Berikut cara membacanya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Selanjutnya ada mad iwad. Ketika akan wakaf atau berhenti pada huruf tanwin fathah tain, hukum tajwidnya adalah mad iwad. Sebagai pengecualian, mad iwad tidak terjadi pada huruf ta madbutoh. Cara membaca mad iwad adalah tanwin an dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa atau bunyi a dengan panjang 2 harokat. Contoh bacaannya dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat Al-Adiyat ayat 2. Berikut cara membacanya. Falamuriyati qadha. Lalu yang kelima ada mad lazim kilmi mutsaqal, yaitu huruf mad yang diiringi oleh huruf bertasydid dalam satu kata. Cara membacanya sendiri adalah dibaca dengan panjang 6 harokat.
Contoh bacaannya dalam Al-Quran adalah sebagai berikut, yakni pada Quran surat Ar-Rahman ayat 39. Berikut cara membacanya. Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi yansu wala jan. Selanjutnya ada mad lazim kilmi mukhafaf, yaitu huruf mad yang diiringi dengan huruf mati. Cara membacanya yaitu dibaca dengan panjang 6 harokat. Contoh bacaan dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat Yunus ayat 51. Berikut cara bacanya. As-summa idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Selanjutnya yang ketujuh ada mad lazim harfi musyabbah, yaitu apabila pada permulaan surat dalam Al-Quran terdapat satu atau lebih di antara huruf yang 8, yaitu nun, kaf, sod, ain, sin, lam, kaf, dan mim, mudahnya huruf-huruf ini dapat dihafal dengan kalimat naqasa asalukum. Hukum tajwid ini hanya terjadi pada permulaan suatu surat dalam Al-Quran dan di dalam Al-Quran cetakan Indonesia. Biasanya hukum bacaan ini ditandai dengan tanda baca yang seperti di PPT tersebut atau fathah melengkung di atas hurufnya. Sedangkan cara membaca hukum tajwid ini harus panjang, yakni sepanjang 6 harokat. Contoh bacaannya dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat Fussilat ayat 1. Berikut cara membacanya. Hamim. Selanjutnya ada mad lazim harfi mukhafaf. Mad lazim harfi mukhafaf terjadi pada huruf-huruf hijaiyah tunggal di awal surah-surah di dalam Al-Quran. Dan ini hanya dibaca dengan menyebutkan nama-nama huruf hijaiyahnya saja. Lazim yang berarti harus, harfi yang berarti huruf, dan mukhafaf berarti ringan di dalam cara mengucapkannya. Hukum mad lazim harfi mukhafaf yaitu suatu hukum tajwid yang dikhususkan untuk kombinasi dari 14 huruf yang berada di 13 ayat pembuka pada 29 surah di dalam Al-Quran. 5 buah huruf hijaiyah, yakni ha ya toharo atau ha, ya, to, ha, dan ro, dibaca dengan panjang 2 harokat. Cara membacanya dengan mendengung atau idgham, kecuali huruf hijaiyah ain pada surat Maryam dan huruf hijaiyah mim yang bertasydid atau gunah musyaddadah. Contoh bacaannya terdapat dalam Al-Quran surat Yasin ayat 1. Berikut cara membacanya. Yasin. Selanjutnya adalah mad silah. Mad silah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama mad silah kasiroh dan yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad silah kasiroh adalah apabila ada huruf ha di akhir kalimat atau ha domir, yakni kata ganti, yang dibaca domah atau kasroh, dan sebelumnya ada huruf hidup, dan sesudahnya tidak ada hamzah wasol, maka dibaca dengan panjang 2 harokat. Contoh bacaannya terdapat dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 27. Berikut cara membacanya. Wa mizajuhu min tasnim. Selanjutnya adalah mad silah tawilah, yaitu apabila hadomir atau kata ganti yang dibaca domah atau kasroh dan sebelumnya berupa huruf hidup, sedang sesudahnya ada hamzah, maka dibaca dengan panjang 5 harokat. Contoh bacaannya dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Balad ayat 7. Berikut cara membacanya. Ayahsabu allam yarohu ahad. Kemudian yang ke-10 ada mad tamkin, yaitu apabila dalam satu kalimat terdapat huruf mad didahului oleh ya yang berbaris kasroh, maka yang berbaris kasroh dan bertasydid. Cara membacanya yaitu dibaca dengan 2 hingga 6 harokat atau ketukan. Contoh bacaannya dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1. Berikut cara membacanya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Selanjutnya, ke-11 adalah mad badal, yaitu apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad di dalam satu kata.
Cara membacanya yaitu dibaca dengan panjang 2 harokat. Contoh bacaan dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 13. Berikut cara membacanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selanjutnya adalah mad farqi, yaitu apabila ada mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid maka dibaca panjang 6 harokat. Dinamakan mad farqi karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya atau apakah dalam bahasa Arab. Dengan demikian, nama lain dari mad farqi adalah mad istifham atau mad pertanyaan. Contoh bacaannya terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 59. Berikut cara membacanya. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Selanjutnya, yang terakhir adalah mad lain. Ketika berada di akhir kalimat, ada huruf berharakat fathah dan domah bertemu dengan huruf ya atau wawu bertanda sukun. Kemudian di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena waqaf atau berhenti. Hukum tajwidnya dikenal dengan madlin atau mad lain. Perlu digarisbawahi, madlin hanya terjadi dalam kondisi waqaf atau berhenti. Cara membaca madlin ini adalah dengan dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Pembaca Al-Quran juga dapat memilih antara 2, 4, atau 6 harokat. Namun jika sudah memilih salah satu, pilihan itu harus konsisten apabila menemukan bacaan serupa hingga akhir tilawah. Sedangkan contoh bacaan dalam Al-Quran mengenai madlin terdapat pada Quran surat Al-Quraisy ayat 1. Berikut cara membacanya. Li'ilafi Quraisy. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya ingin memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam pembacaan atau masih ada kesalahan dalam penulisan kata. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.